Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Faizah dengan NIM 230029194 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium. Yang pertama bab satu yaitu manajemen laboratorium merupakan upaya sistematis untuk mengelola dan mengoptimalkan operasional laboratorium. Pengelola laboratorium yang efektif sangat tergantung pada berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ketersediaan peralatan laboratorium yang canggih, kompetensi staf profesional, dan tentunya dukungan manajemen yang baik. Meskipun laboratorium dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan dikelola oleh tenaga ahli yang terampil, hal ini belum tentu menghasilkan kinerja yang optimal tanpa adanya manajemen efektif. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep manajemen laboratorium. Buku ini membahas definisi manajemen laboratorium, berbagai faktor pendukungnya, kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing perangkat manajemen, serta desain laboratorium yang ideal. Bab satu dari buku manajemen laboratorium ini memberikan landasan penting tentang konsep dan esensi manajemen laboratorium, serta menyoroti fakta-fakta yang mempengaruhi efektivitas pengelola laboratorium. Dalam pembahasan ini, kita akan menggali lebih dalam makna dari poin-poin yang telah diringkas, serta pemahaman implikasinya dalam konteks nyata pengelolaan laboratorium. Selanjutnya yaitu Bab 2, yaitu kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti tempat bekerja seiring dengan perkembangan zaman. Istilah ini mempertahankan makna aslinya namun mengalami perluasan konteks, yakni merujuk pada tempat tempat bekerja yang khususnya digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium secara umum diartikan sebagai suatu ruangan atau kamar yang disediakan untuk kegiatan praktikum atau penelitian yang dilengkapi dengan seperangkat alat-alat canggih serta infrastruktur pendukungan yang lengkap seperti fasilitas air, listrik, dan gas. Menurut Stre dan Sahromi, 1995, 9, laboratorium dalam konteks pengajaran dimaksud sebagai kumpulan praktikum yang melakukan pengamatan, percobaan atau penelitian di bawah pengelolaan asisten laboratorium atau pembinaan penelitian. Mereka menekankan bahwa laboratorium eh, atau pembimbing penelitian. Mereka berupa ruangan tertutup seperti laboratorium fisik, rumah kaca, atau kelas khusus, maupun ruangan terbuka seperti kebun sekolah atau lingkungan lain seperti dimanfaatkan sebagai sumber kegiatan belajar. Selanjutnya itu kegiatan laboratorium memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa, terutama dalam konteks pemecahan masalah yang dihadapi selama proses penelitian. Aktivitas laboratorium membantu mahasiswa mengembangkan berbagai keterampilan, antara lain yaitu yang pertama ada keterampilan investigasi, di mana mahasiswa diajarkan untuk melakukan pengamatan, mengukur, dan mena- manipulasi objek fisik secara langsung maupun merupakan dasar dari proses ini. Selanjutnya ada keterampilan analitis. Kegiatan laboratorium mendukung mahasiswa em, untuk berpikir kritis, bernalar secara logis, dan menggunakan metode deduktif dalam menganalisis data dan hasil percobaan. Yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi. Mahasiswa belajar mengorganisir informasi secara sistematis dan menyusun laporan ilmiah yang jelas dan terstruktur. Bab yang ketiga yaitu membahas tentang bahwa laboratorium memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran, tidak hanya sebagai tempat praktikum, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan penelitian. Fungsi multifaset laboratorium, mulai dari penunjang kegiatan belajar mengajar, pengembangan keterampilan mahasiswa, hingga integrasi metode pembelajaran modern, menunjukkan betapa vitalnya peran laboratorium dalam pendidikan tinggi. Selain itu, administrasi laboratorium yang efektif merupakan fondasi utama untuk memastikan operasional laboratorium berjalan efisien dan lancar.
Bab 3 dari buku ini juga memberikan wawasan mendalam mengenai peran multifaset laboratorium dalam proses pembelajaran serta pentingnya administrasi laboratorium yang efektif. Pemahaman ini sangat relevan dalam konteks pendidikan tinggi, di mana laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktikum, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bab ini menegaskan bahwa laboratorium adalah komponen esensi dalam pendidikan tinggi yang tidak mendukung proses belajar mengajar, tetapi juga berperan dalam pengembangan keterampilan atau kompetensi mahasiswa. Bab yang keempat yaitu membahas secara mendalam tentang konsep manajemen laboratorium yang didefinisikan sebagai usaha untuk mengelola laboratorium secara efektif dan efisien. Manajemen laboratorium sangat baik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti peralatan laboratorium yang canggih, staf profesional yang terampil, serta sistem organisasi yang terstruktur dengan baik. Meskipun sebuah laboratorium dilengkapi dengan peralatan yang modern dan dikelola oleh tenaga ahli yang kompeten, tanpa dukungan manajemen laboratorium yang efektif, laboratorium tidak akan berjalan sesuai optimal. Manajemen operasional laboratorium mencakup pengelolaan berbagai perangkat manajemen yang saling terintegrasi, mulai dari tata ruang, peralatan yang terkalibrasi, hingga proses yang kompleks yang terarah, yang membutuhkan perhatian terhadap detail dan koordinasi antara komponen pengelolaan tata ruang yang baik. Misalnya, yaitu memastikan bahwa laboratorium dapat digunakan secara optimal dan aman. Sementara peralatan yang terkalibrasi dan terawat dengan baik mendukung kegiatan praktikum, penelitian yang akurat dan terpercaya. Administrasi laboratorium yang efektif memainkan peran penting dalam menjaga inventarisasi dan keamanan peralatan laboratorium. Desain laboratorium yang ideal itu harus disesuaikan dengan tujuan spesifik laboratorium tersebut, baik untuk pendidikan maupun penelitian. Desain yang fleksibel memungkinkan laboratorium untuk mendukung berbagai metode pembelajaran, baik tradisional maupun non-tradisional. Bab yang kelima dari buku manajemen laboratorium ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses akreditasi laboratorium di Indonesia, khususnya melalui lembaga seperti Komite Akreditasi Nasional. Akreditasi laboratorium adalah penting untuk memastikan bahwa laboratorium memenuhi standar kualitas internasional, sehingga hasil penguji yang dihasilkan dapat dipercaya dan diakui secara luas. Persiapan akreditasi dimulai dari komitmen kuat dari pimpinan institusi tanpa dukungan penuh dari manajemen puncak. Proses akreditasi akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembentukan tim akreditasi adalah tahap krusial di mana tim bertanggung jawab untuk untuk mengusulkan struktur organisasi, meningkatkan pemahaman dalam sistem mutu, serta melakukan inventarisasi sumber daya manusia peralatan. Inventarisasi peralatan laboratorium dan sumber daya manusia adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua peralatan dalam konteks atau dalam kondisi baik yang siap digunakan. Bab ini menegaskan bahwa akreditasi laboratorium adalah proses yang kompleks dan memerlukan persiapan yang matang serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota laboratorium. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa semua persyaratan teknis administrasi terpenuhi, laboratorium dapat mencapai akreditasi diakui secara nasional dan internasional. Bab 6 dari buku manajemen laboratorium ini menekankan pentingnya bahwa penjaminan mutu sebagai atau fundamental dalam pengelolaan laboratorium yang efektif dalam efisien. Barang penjaminan mutu ini berfungsi sebagai panduan dan dokumentasi yang memastikan bahwa semua kegiatan di laboratorium dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Dengan adanya barang ini, setiap tugas pokok dan fungsi laboratorium dapat diikuti secara sistematis, memastikan bahwa tidak ada aspek penting dalam terlewatkan. Tugas pokok fungsi laboratorium dijelaskan secara rinci, mulai dari pelaksanaan praktikum hingga pelayanan
jasa yang relevan. Praktikum yang terencana dengan baik melalui rencana pembelajaran semester atau RPS dan modul praktikum membantu meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang ilmu tertentu. Selain itu, penyediaan fasilitas untuk penelitian dan layanan laboratorium eh, mendukung seperti presensi dosen mahasiswa, daftar fasilitas, serta daftar layanan atau jasa laboratorium. Memainkan peran penting dalam mengukur dan mengevaluasi bekerja laboratorium. Bab yang terakhir yaitu bab 7. Di mana dari buku manajemen laboratorium ini menekankan pentingnya pengelolaan eh, dana penerapan manajemen laboratorium yang efektif sebagai langkah awal untuk mencapai akreditasi laboratorium. Pengelola laboratorium yang baik mencakup berbagai aspek termasuk sarana dan prasarana, terstruktur organisasi pengurus, praktikan, administrasi, dan standar operating producer, yaitu atau SOP. Semua aspek ini harus terintegrasi dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan laboratorium yang kondusif, aman, dan produktif. Pengelolaan dan penerapan manajemen laboratorium, pengelola laboratorium yang baik memastikan bahwa semua kegiatan berjalan mengajar dan penelitian laboratorium tertata dengan baik. Dengan manajemen yang efektif, laboratorium dapat beroperasi secara efisien, menghasilkan hasil akurat, dan mempertanggungjawabkan. Pengelolaan yang baik juga mendukung keberlangsungan operasional laboratorium secara esensial, memastikan bahwa laboratorium berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari buku yang saya ringkas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.